Pemirsa, politik uang menjadi fenomena pelanggaran yang selalu muncul dalam pelaksanaan pemilu. Meski aturan sudah ada, tindakan tegas, pengawasan, dan kesadaran seluruh elemen perlu dibentuk untuk menolak politik uang. Hasil kajian atas bukti video tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 2 tentang pemilihan umum, bahwa peserta pemilu dilarang untuk memberi uang atau dalam bentuk lainnya. Demokrasi adalah suara rakyat, tapi apa jadinya jika suara rakyat itu dijual dan dibeli? Politik uang telah menjadi ancaman serius bagi keadilan dan masa depan bangsa. Politik uang yaitu praktik memberikan uang atau barang kepada sang pemilih, yang dimana untuk mempengaruhi pilihan mereka. Apa dampaknya? Ya, demokrasi yang semakin timpang, korupsi yang semakin subur, dan keputusan rakyat yang semakin tidak didengar. Jadi ini sempat ramai nih soal money politics yang kemudian ya sudahlah dilegalkan saja. Sependapat Mas Adi? Ya, ini ungkapan yang berbahaya menurut saya. Pertama, ini jelas bertentangan dengan undang-undang. Ini undang-undang pemilu mengatakan haram hukumnya menggunakan uang sebagai instrumen untuk memenangkan pertarungan, entah dilakukan oleh calon, tim sukses, dan tim pemenangan. Kalau anggota Dewan speak up semacam ini, Yuni Irma, cukup berbahaya. Yang kedua berbahayanya adalah ke depan politik kita itu hanya dikuasai oleh mereka yang punya uang. Jadi orang-orang miskin, orang deso, nggak punya apa-apa, jangan berharap untuk menjadi pejabat publik di negara ini. Karena efektivitas tentang politik uang itu nyata kok. Berdasarkan data, setiap terjadinya politik uang, pemimpin yang terpilih akan memprioritaskan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan rakyatnya. Hal ini akan berdampak kepada kita, baik dari infrastruktur yang terabaikan, pelayanan publik yang menurun, serta tingkat korupsi yang signifikan menaik. Pemilu seharusnya menjadi ajang untuk memilih pemimpin terbaik. Tapi bagaimana jika suara rakyat dibeli dengan uang? Saya mendatangi warga yang sedang bersantai di Taman Tanjung Laut Bontang untuk mendengar sendiri bagaimana mereka memandang politik uang dalam pemilu. Nah, jadi saya sudah berada di Taman Tanjung Laut dan bertemu dengan salah satu warga yang ada di sini. Nah, jadi di sini ada Kak Aca dan Kak Nana. Nah, langsung aja. Nah, saya mau bilang makasih dulu buat Kak Aca sama Kak Nana udah menyempatkan waktu. Nah, untuk Kak Aca, menurut Kak Aca gimana sih pandangan Kakak tentang money politik atau politik uang? Kalau tanggapan saya tentang money politik itu lumayan buruk ya. Nah, money politik itu kalau kalian belum tahu ya, money politik itu lebih sering dikenal sama serangan fajar. Nah, kalau menurut saya itu sangat buruk untuk pemerintahan Indonesia yang selanjutnya. Karena itu tuh sebenarnya sudah ada pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tapi masih banyak aja warga yang otaknya itu masih dimanipulasi oleh pemerintah dan uang. Jadinya dia selalu memilih jalan yang salah, padahal untuk kedepannya, untuk Indonesia itu sangat tidak baik. Wah, menarik sekali ya dari jawabannya Kak Aca. Nah, sekarang Kak Nana. Nah, menurut Kak Nana itu gimana sih orang-orang itu udah pada sadar belum sih soal bahaya politik uang, atau masih banyak orang menganggap itu sebagai hal yang biasa atau yang lumrah gitu? Kalau menurut saya itu masih campur aduk ya Kak, antara sadar dan belum sadar. Tapi menurut saya tuh kayak yang penting ya udah uang dulu aja gak sih. Terus efeknya itu masih jangka panjang banget. Terima kasih ya Kak Nana untuk tanggapannya.
Nah, jadi itu adalah beberapa tanggapan dari narasumber kita. Bagaimana pandangan Anda tentang politik uang? Menurut saya, money politik ini sangat merusak sistem demokrasi. Ketika suara rakyat dibeli, pemilihan sebuah pemimpin bukan dikarenakan kualitas, tetapi karena transaksional. Akibatnya muncullah pemimpin yang mungkin tidak benar-benar layak. Menurut saya, seorang pemimpin itu harus memiliki visi dan integritas, bukan karena bagi-bagi uang. Banyak masyarakat sebenarnya sudah sadar akan bahayanya, namun sebagian masih saja tetap tergoda. Salah satu penyebab utamanya adalah kemiskinan, ditambah dengan rendahnya pemahaman tentang politik. Melawan politik uang dimulai dari kita, dengan menolak pemberian yang merusak pilihan kita, menuntut transparansi dari para kandidat, dan memilih dari hati nurani. Kita semua bisa menjaga demokrasi yang tetap sehat. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan Generasi yang mendatang. Mari bersama melawan politik uang untuk demokrasi Yang lebih baik Dan untuk tanah air Indonesia yang lebih dibanggakan.